Salam dan bahagia anak-anak ibu. Gimana kabar kamu hari ini? Ya, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Nah, karena kita masih belajar jarak jauh, maka doanya di rumah masing-masing ya nak. Dan seperti biasa, kalau kita tatap muka setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu Taman Siswa. Nanti akan ibu putarkan lagu Taman Siswa supaya kamu tidak lupa dengan lagu Taman Siswa ya anak ibu. Dan jangan lupa kamu harus jaga kesehatan ya nak. Nah, kita lanjutkan materi kita yaitu mengenai bangun ruang balok. Contoh bangun ruang balok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelajaran sebelumnya yaitu kita belajar mengenai bangun ruang kubus dan contoh bangun ruang kubus dalam kehidupan sehari-hari. Di sini contoh baloknya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai yaitu akuarium. Nah, perhatikan akuarium tersebut di situ berbentuk balok. Nah, apalagi contoh balok dalam kehidupan sehari-hari? Lihat di situ ada bataka atau yang sering kita sebut dengan batu bata ya anak-anak ibu. Batu bata ini juga salah satu contoh bangun ruang dari balok. Nah, di sini ada lagi contoh baloknya yaitu penghapus. Penghapus ini juga salah satu contoh dari bangun ruang balok. Banyak lagi macam-macam contoh bangun ruang balok dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sekolah misalnya penghapus papan tulis itu juga berbentuk balok. Nah,
Nah, masih banyak lagi, nanti kamu bisa cari dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah atau di luar rumah nanti, masih banyak yang kamu temukan, bangun ruang seperti balok dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran pertama mengenai balok, tadi kita di awal sudah mengenal bangun ruang balok yang dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Yang pertama kita akan bahas sifat-sifat balok. Sifat-sifat balok yang pertama, di situ balok mempunyai 12 rusuk, yang mana ada rusuk yang sejajar mempunyai panjang yang sama. Yang kedua, balok mempunyai 6 sisi. Sisi yang sejajar mempunyai luas yang sama. Yang ketiga, balok mempunyai 8 titik sudut. Keempat, balok mempunyai 6 diagonal bidang. Dan yang kelima, balok mempunyai 4 diagonal ruang. Nah, dari sifat-sifat balok ini nanti Ibu akan jabarkan sifat-sifatnya agar kamu bisa lebih mengenal bangun ruang balok. Baiklah, Ibu akan gambarkan sebuah balok. Perhatikan gambar. Kemudian balok itu Ibu beri nama dengan balok KLMN OPQR. Nah, kita akan menjabarkan tadi yang pertama di situ balok mempunyai 12 rusuk. Rusuk yang sejajar mempunyai panjang yang sama. Nah, di sini yang Ibu akan bahas ialah rusuk yang sejajar itu yang mana yang mempunyai panjang yang sama, biar kamu paham yang mana-mana saja rusuk itu yang sama panjangnya. Mana sajakah 12 rusuk pada balok itu? Di situ sudah Ibu terangkan. Kamu perhatikan yang pertama rusuk KL, rusuk LM, rusuk MN, rusuk NK, rusuk OP, rusuk PQ, rusuk QR, rusuk RO, rusuk OK, rusuk RN, dan rusuk PL. Nah, itulah 12 rusuk yang ada pada balok. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjutkan dengan rusuk yang sejajar mempunyai panjang yang sama. Perhatikan di situ, Nak. Rusuk KL itu sejajar dengan rusuk MN, sejajar dengan rusuk OP, sejajar dengan rusuk QR. Kita lanjutkan lagi, Nak. Rusuk yang sejajar yang panjangnya sama itu tadi. Kamu perhatikan yang tegak. Yang tegak itu di situ ada OK, itu sejajar dengan RN, sejajar dengan PL, sejajar dengan QM. Nah, di situ ada 4 rusuk yang tegak, sejajar dan mempunyai panjang yang sama. Kita lanjutkan lagi, yaitu perhatikan sisi miringnya itu, Nak, yang berwarna biru. Itulah yang sejajarnya, yaitu rusuk KN, sejajar dengan OR, sejajar dengan PQ, sejajar dengan LM. Nah, dari situ maka jumlah rusuk kita ketahui adalah 12. Pahami anak-anak, yang mana-mana saja yang sejajar dan mempunyai panjang yang sama ya, Nak. Baiklah anak Ibu, kita lanjutkan sifat balok yang kedua. Di situ balok mempunyai 6 sisi, yang mana sisi yang sejajar mempunyai luas yang sama. Nah, perhatikan di situ mana saja 6 sisinya, yaitu sisi KLMN, sisi OPQR, sisi KNRO, sisi LMQP, sisi KLPO, dan sisi NMQR. Nah, dari 6 sisi tersebut kita akan bahas sisi yang sejajar yang mempunyai luas yang sama. Perhatikan, Nak, sisi KLMN itu sejajar atau sama dengan sisi OPQR. Perhatikan. Di situ sudah Ibu tandai warnanya yang berbeda supaya kamu paham yang mana sejajar dengan yang mana. Atau sering juga disebut sisi KLMN itu atau sisi alas itu sejajar dengan sisi atasnya, Nak. Nah, kamu bayangkan sisi bawah dari balok itu sejajar dengan sisi atasnya atau sisi penutupnya. Oke, pahamnya anak-anak Ibu dari gambar yang sudah Ibu jelaskan?
Kita lanjutkan kembali sisi yang sejajar yang mempunyai luas yang sama, yaitu sisi KNRO sama dengan sisi LMKP. Perhatikan nak, di situ sudah ibu tandai warnanya berbeda, atau bisa disebut juga dengan sisi sebelah kanan itu sama dengan sisi yang sebelah kiri. Oke, perhatikan gambarnya ya nak. Sisi sebelah kanan itu sama luasnya atau sejajar juga dengan sisi yang di sebelah kirinya. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu sisi yang sejajar mempunyai luas yang sama, yaitu sisi KLPO itu sejajar dengan sisi NMQR, yang mana sering disebut juga dengan sisi depan itu sejajar dengan sisi yang di belakangnya. Lihat di situ sudah ibu warnai dengan warna yang berbeda agar kamu lebih paham dan bisa mengerti. Nah, di sini kita mengetahui bahwa sisi balok itu ada 6 dan kita sudah bahas juga sisi yang sejajar yang mempunyai luas sama. Dari penjelasan ibu harap kamu bisa mengerti dan paham. Dan ibu juga ingatkan supaya kamu membuat catatan dari apa yang ibu jelaskan di buku catatan khusus matematika ya anak ibu, di buku catatan khusus matematika. Kita lanjutkan dengan sifat yang ketiga, yaitu balok mempunyai 8 titik sudut. Di situ sudah ibu tandai dengan tanda titik berwarna merah, yaitu itulah titik sudut dari ke-8 titik sudut yang ada pada bangun ruang balok, yaitu titik sudut K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Bu rasa kalau untuk titik sudut kamu bisa lebih cepat memahaminya ya nak ya. Kita lanjutkan kembali, yaitu yang keempat, balok mempunyai 6 diagonal bidang, sama seperti kubus yang kemarin ya nak. Nah, di sini ibu akan gambarkan contoh-contoh diagonal bidangnya. Nah, perhatikan di situ ada diagonal bidang LMRO. Nah, ibu tarik garisnya di situ. Kamu lihat perbedaan gambarnya. Nah, itu contoh yang pertama untuk diagonal bidang LMRO ya nak. Jadi kamu tinggal narik saja garis sesuai huruf yang telah ibu berikan di situ yang pertama ya. Untuk diagonal bidang yang pertama itu adalah diagonal bidang LMRO. Nah, yang terakhir ibu gambar adalah diagonal NMPO ya nak. Di situ kamu lihat gambarnya, yaitu diagonal bidang NMPO. Untuk diagonal bidang yang nomor 2, 3, 4, dan 5 nanti itu ibu buat menjadi tugas kamu. Sama seperti di pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai diagonal bidang kubus ya nak. Jadi tugas kamu nanti yaitu menggambarkan kembali 6 diagonal bidang dari balok seperti tugas sebelumnya yang di kubus ya nak. Buat di satu balok masing-masing untuk satu bidang kubus ya nak. Paham ya? Nanti ibu akan jelaskan kembali di tugas kamu. Sifat terakhir dari balok yaitu balok mempunyai 4 diagonal ruang. Yang mana saja diagonal ruangnya? Di situ yang pertama ada diagonal ruang LR, yang kedua diagonal NP, kemudian ketiga KQ, yang keempat MO. Nah, dari semua penjelasan ibu dari yang pertama sampai kelima, ibu mohon kepada kamu buatlah di buku catatan khusus matematika ya nak. Di buku catatan khusus matematika. Tulisannya ibu harapkan kamu nulis yang rapi agar mempermudah kamu kalau ada contoh-contoh soal atau latihan nanti bisa lihat dari catatan kamu yang telah kamu tulis ya nak. Nah, sampai sini dulu penjelasan ibu. Ibu harapkan kamu bisa mengerti dan bisa lebih memahami. Dan jangan lupa kamu jaga kesehatan kamu, banyak makan vitamin dan buah-buahan yang bergizi. Oke anak-anak ibu.
Nah, sekarang kita lanjut ke tugas kamu. Tugas kamu yang pertama itu tulislah 5 contoh bangun ruang balok dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, yaitu contohnya banyak, yaitu akuarium, batu bata, penghapus, dan lain sebagainya. Jadi kamu sebutkan 5 contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bangun ruang balok ya nak. Yang kedua, yaitu tugas kamu menggambar diagonal bidang balok sesuai contoh yang telah Ibu berikan tadi. Kamu tinggal mengikuti huruf-huruf yang telah Ibu jelaskan tadi saja dengan menggambar satu balok, satu bidang diagonal. Oke, anak-anak Ibu, paham ya nak? Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Ibu harapkan kamu bisa lebih paham dan lebih memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Oke, salam anak-anak Ibu.